Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat berbagi, apa kabar? Dimanapun Anda berada, semoga rekan-rekan semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pertemuan kali ini, saya di sini mungkin akan membahas satu tema yang berbeda daripada video-video saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, dan mungkin beberapa video ke depan, puluhan video atau mungkin ratusan video ke depan, insya Allah saya akan membahas mengenai seputar hal-hal gaib, khususnya tentang dunia jin ya teman-teman. Jadi insya Allah apa yang nanti saya sampaikan itu ada dasarnya. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong biasa tanpa disertai dalil, tanpa disertai bukti, tapi memang ada dasarnya, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ya, untuk perjumpaan kita atau pertemuan kita pada video kali ini, satu tema yang dibahas adalah mengenai jin, ya, tentang jin. Jadi jin sebuah hakikat, bukan khurafat. Jadi jin itu benar-benar nyata, teman-teman, bukan khurafat atau cerita bohong, ya, bukan cerita bohong. Dan ini sumbernya saya dapatkan dari kitab Wiqayatul Insal Minal Jin Wasyaiton. Jadi ini sebuah kitab karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya. Ini beliau merupakan pakar dunia gaib dari Timur Tengah, ya, pakar ruqyah, seorang pakar ruqyah dari Timur Tengah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, beliau. Jadi ini di dalam kitab ini kebetulan saya buku terjemahannya, ya, bagi rekan-rekan yang ingin lihat, ya. Nah, ini buku ini tuh ada merangkum dua kitab sekaligus, ya. Pertama adalah kitab tadi, ya, bagian pertama itu kitab 1, namanya tadi Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton. Jadi membahas tentang manusia dan setan, ya, jin gitu. Sedangkan bab kedua atau bagian kedua dalam kitab ini itu adalah terjemahan dari kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lisaharati Al-Ashrar. Itu tentang membahas khusus seputar sihir dan bagaimana kemudian dalil-dalilnya, kemudian pembagian menurut para imam yang memahami sihir, teman-teman, seperti itu. Ada nanti ada pembahasan macam-macam sihir dan cara mengobatinya. Kemudian dijelaskan juga nanti ke depan bagaimana cara para penyihir di dalam mendatangkan jin, ya. Oke. Baik, kembali lagi kepada tadi tema pembahasan awal, yaitu tentang jin, ya. Jadi jin itu sebuah hakikat, bukan khurafat. Jadi keberadaannya itu benar-benar nyata, bukan khurafat, bukan cerita bohong gitu. Jadi memang salah satu pokok akidah Islam itu beriman kepada hal-hal gaib, ya. Jadi beriman kepada hal-hal gaib. Hal gaib itu apa? Ya, menurut Abdul Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi. Jadi pengertian gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, ya, baik dengan mata, dengan panca indera khususnya, ya, itu tidak bisa diindra, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita, ya. Ini sebagaimana ada termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bahwa orang-orang beriman itu nyata mereka beriman kepada yang gaib, ya, kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta atau rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka, seperti itu. Jadi salah satu pokok keimanan yaitu beriman kepada yang gaib, ya. Kemudian dalil-dalilnya sendiri itu ada dari Al-Quran, ya, surat Al-Ahqaf ayat 29. Langsung saya bacakan, ya, artinya, ya. Jadi, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran,
Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi dulu ketika ada yang dibacakan Quran itu, ketika Rasulullah membacakan Quran itu ya, atau mungkin di zaman juga ada ya, ketika membaca Quran itu bahwa ada segerombolan jin yang datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran kita, atau mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW. Yang kemudian setelah pembacaan Al-Quran itu selesai, maka kelompok gerombolan jin ini kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan dari apa yang mereka dengar dari bacaan Al-Quran tadi. Yaitu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah Quran surat Al-An'am ayat 130. Kita bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Jadi hai golongan jin dan manusia, jadi seruan Allah kepada jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku. Jadi ayat-ayatku itu adalah Al-Quran ya, ayat-ayat Allah, dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia ini telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian selanjutnya adalah dalilnya Quran surat Ar-Rahman ayat 133 ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah surat Al-Jin ya, ayat 1. Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu tama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran ya. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, ini terdapat pada surat Al-Jin ya, surat Jin ayat ke-1. Kemudian selanjutnya dalil Al-Quran itu adalah sama si surat yang sama, yaitu surat Al-Jin ayat ke-6, yaitu bunyinya wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Di bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, ayat ini menjadi dalil ya menurut sebagian ulama bahwa tentang keharaman khodam, memiliki khodam jin ya. Memiliki khodam jin ini diantara dalil pelarangannya ya, surat ini, surat dan ayat ini, surat Al-Jin ayat ke-6 gitu. Jadi ada bahwa diantara manusia itu, khususnya umat Islam ya, seorang laki-laki meminta pertolongan atau bantuan kepada bangsa jin, dan meminta pertolongan ini banyak bentuknya. Ada yang memang diperbuat untuk merugikan orang lain, semisalkan santet, tenung, teluh dan lain sebagainya, dan sihir penghalang jodoh, kemudian penghalang rezeki ya, seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi ketika kita memiliki
khodam atau bersekutu dengan jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan bagi kita gitu. Jadi ini adalah di antara dalil tentang keharaman memiliki khodam ya, memiliki khodam dari kalangan bangsa jin. Nanti seputar khodam tersendiri akan saya bahas pada satu video khusus insya Allah ya. Oke, lanjut dalil dari hadis ya. Jadi yang pertama, jadi Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau salah satu sahabat Rasulullah ya, bercerita kami pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Terus kemudian tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, kemudian di lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Gitu. Jadi para sahabat pada saat itu merasa khawatir, merasa panik gitu terhadap keadaan Rasulullah. Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Gitu. Kemudian pada pagi harinya tiba-tiba beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari arah Gua Hiro. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Gitu. Jadi para sahabat pada waktu itu merasa sangat kehilangan betul, merasakan satu malam itu satu malam terburuk. Kenapa? Karena Rasulullah tiada ada di tengah-tengah mereka ya. Dan itu keadaan para sahabat pada saat itu sangat panik, sangat cemas ya. Kemudian beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah SAW makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling baik, yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu istinja atau mohon maaf ya cebok dengan kedua benda ini, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudaramu, yaitu dari kalangan bangsa jin. Gitu. Jadi tadi kita dilarang untuk istinja menggunakan kedua benda tadi, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dari daging dan kotoran binatang. Itu tidak boleh ya, karena kedua hal tersebut merupakan makanan daripada bangsa jin gitu. Kemudian dalil yang kedua dari hadis, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan menggembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, keraskanlah suaramu. Ya. Jadi ini perintah untuk mengeraskan suara azan ya dari Rasulullah. Karena setiap jin, manusia, dan apa ya saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan azan, kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi ketika kita azan pun, maka para manusia yang mendengarkan, pokoknya semua makhluk yang mendengarkan itu kelak akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita seorang muadzin, dan itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa ya. Nah, kemudian dalil yang ketiga dari hadis Nabi SAW, itu Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pada kedua kitab sahihnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, jadi pada suatu hari Rasulullah SAW bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Uqaz ya. Jadi pada satu waktu Rasulullah bersama para sahabat pergi menuju pasar Uqaz. Jadi dan ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya. Dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka. Maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian ini? Begitu, menurut dari kalangan setan ini. Kemudian mereka menjawab, yaitu para setan, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita dari langit
dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat. Lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah SAW yang hendak berangkat menuju pasar Uqad sedang beristirahat di Nakhlah. Jadi itu ada Nakhlah, ada sebuah tempat di Arab ya, di Jazirah Arab. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Kemudian ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini ada di dalam Quran surat Jin ya. Jadi yang diwahyukan Rasul kepada Rasulullah SAW ini adalah perkataan jin. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih banyak. Jadi insya Allah akan kita temukan di sela-sela pembahasan ini ke depannya insya Allah ya. Jadi nah itu tadi pembahasan terakhir ya. Sangat menarik bagi kita. Insya Allah akan saya bahas secara khusus. Ini mengenai wangsit mungkin ya. Di kalangan dukun dikenal dengan wangsit mungkin. Dengan istilah-istilah wangsit. Jadi seseorang yang mendapatkan berita-berita dari setan yang bisa meramal seperti itu mendapatkan berita itu seperti nampaknya dari jin fasik teman-teman. Dari jin fasik, dari jin kafir yang diberitakan kepada mereka yang bersekutu dengan kalangan jin tersebut, dengan kalangan setan tersebut. Insya Allah mengenai hal itu akan saya bahas secara khusus ya. Oke, mungkin cukup sekian apa yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, silakan saja ditanyakan melalui kolom komentar. Insya Allah pada lain kesempatan akan saya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.